Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Pernahkah Anda membayangkan ada tempat-tempat misterius di bumi yang bahkan belum pernah ditemukan oleh manusia? Tempat-tempat yang menyimpan rahasia besar dan tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam, ternyata menyimpan banyak cerita dan tempat-tempat yang menunggu untuk ditemukan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang keberadaannya masih menjadi misteri hingga kini. Mari kita mulai perjalanan kita dari Timur Tengah, tempat yang menjadi pusat peradaban dan sejarah yang kaya. Dari gurun yang luas hingga gunung-gunung yang menjulang tinggi, banyak rahasia yang tersembunyi di bawah pasir dan batu-batu kuno. Apakah mungkin tempat-tempat ini masih ada, menunggu untuk ditemukan oleh para penjelajah dan ilmuwan? Ataukah mereka berada di dimensi lain, tak terjangkau oleh mata manusia? Bersama-sama, kita akan menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para nabi dan raja-raja kuno, mencari petunjuk yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita akan menelusuri cerita-cerita yang penuh misteri dan keajaiban, mencoba memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang penuh dengan penemuan dan pencerahan, karena kita akan membuka tabir misteri dari 5 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang hingga kini belum ditemukan. Tempat pertama, Dajjal dan Pulau Misterius. Banyak dari kita sudah mengenal sosok Dajjal dari hadis dan Al-Quran. Dajjal adalah salah satu tanda besar datangnya kiamat, sosok yang dipenuhi dengan kejahatan dan tipu daya. Dajjal digambarkan sebagai makhluk dengan satu mata yang penuh kekuatan jahat, yang akan menyesatkan manusia di akhir zaman. Namun, sebelum datangnya hari kiamat, Dajjal dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh seekor hewan bernama Al-Jassasah. Kisah ini berawal dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tamim Ad-Dari. Ia bersama rombongannya terdampar di sebuah pulau yang asing dan misterius. Di sana, mereka bertemu dengan Al-Jassasah, hewan yang menakutkan dan berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Al-Jassasah membawa mereka kepada Dajjal yang dirantai di sebuah gua. Dajjal kemudian menginterogasi mereka tentang Nabi Muhammad dan keadaan umat Islam pada saat itu. Tamim Ad-Dari menceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad, yang kemudian menceritakan kembali kepada para sahabatnya. Meski Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan lokasi pulau tersebut, disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Ada yang mengaitkan pulau tempat Dajjal dikurung dengan Pulau Sokotra di Yaman, yang dikenal dengan flora dan faunanya yang unik dan aneh. Ada juga yang mengaitkan tempat ini dengan segitiga Bermuda, yang terkenal dengan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Namun, hingga kini, lokasi pasti dari pulau ini tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Kisah Dajjal dan Pulau Misterius ini memberikan kita pelajaran tentang kebesaran Allah dan tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada dan memperkuat iman kita agar tidak mudah terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Tempat kedua, Ainul Hayat, Telaga Kehidupan. Ainul Hayat, atau Telaga Kehidupan, adalah sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Telaga ini konon memiliki mata air yang jika diminum, akan membuat seseorang hidup hingga hari kiamat. Kisah ini berkaitan erat dengan Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam, 2 sosok besar dalam sejarah Islam yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan luar biasa. Menurut cerita, Raja Zulkarnain bersama pasukannya melakukan perjalanan mencari Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari. Perjalanan ini penuh dengan rintangan dan tantangan, karena mereka harus melintasi gurun pasir yang luas dan pegunungan yang terjal. Meski Zulkarnain tidak berhasil menemukan telaga ini, Nabi Khidir yang memiliki pengetahuan khusus dari Allah, berhasil menemukannya dan meminum air dari telaga tersebut. Air ini memberikan Nabi Khidir kehidupan yang panjang hingga akhir zaman. Telaga ini menjadi simbol pencarian manusia akan keabadian dan pengetahuan yang tak terbatas. Banyak penjelajah dan ilmuwan yang mencoba mencari telaga ini, termasuk Ponce de Leon, seorang penjelajah Spanyol yang terkenal.
Ponce de Leon berlayar ke Amerika untuk mencari Fountain of Youth, yang diyakini memiliki kekuatan serupa dengan Ainul Hayat. Namun, meskipun telah mengorbankan nyawanya, ia tidak berhasil menemukannya. Ainul Hayat tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan hingga hari ini. Keberadaannya yang tersembunyi mengajarkan kita untuk selalu mencari pengetahuan dan kebenaran, serta mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ujian yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ketiga, Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tempat paling misterius dan menakutkan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tembok ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung dua kabilah perusak, Ya'juj dan Ma'juj, yang akan menyebabkan kehancuran besar di dunia. Kisah ini tercantum dalam surat Al-Kahfi, di mana Raja Zulkarnain melakukan perjalanan hingga mencapai antara dua gunung dan menemukan kaum yang hampir tidak bisa memahami bahasa manusia. Mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Dengan izin Allah, Zulkarnain membangun tembok besar dari besi dan tembaga yang sangat kokoh, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya atau membuat lubang di dalamnya. Tembok ini menjadi penghalang yang memisahkan dunia dari kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh dua kabilah perusak ini. Namun, ketika dunia diambang kiamat, tembok ini akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, menyebabkan kehancuran besar di seluruh dunia. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan ribuan kali lipat dari jumlah manusia saat ini. Menurut beberapa ahli, tembok ini mungkin berada di dimensi lain atau tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga belum ditemukan. Beberapa teori modern mencoba mengaitkan tembok ini dengan tembok besar China atau lokasi-lokasi lain di wilayah Kaukasus, namun tidak ada bukti yang pasti. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya dalam melindungi umat manusia dari bahaya. Ini juga mengingatkan kita tentang tanda-tanda akhir zaman yang harus kita persiapkan dengan memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah. Tempat keempat, Gunung Qaf, induk dari segala gunung. Gunung Qaf adalah salah satu tempat paling legendaris dan misterius yang disebutkan dalam literatur Islam. Dikenal sebagai induk semua gunung di dunia ini, Gunung Qaf konon terbuat dari batu zamrud hijau yang memancarkan cahaya yang luar biasa. Kisah tentang Gunung Qaf sering dikaitkan dengan mitologi dan cerita rakyat yang menggambarkannya sebagai tempat tinggal para jin dan makhluk gaib. Menurut beberapa pendapat, Gunung Qaf terletak di wilayah yang sangat terpencil dan tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Beberapa ahli sejarah dan peneliti mengaitkan lokasinya dengan pegunungan di Yordania, Arab Saudi, atau bahkan daerah Yaman. Namun, tidak ada bukti pasti yang menunjukkan keberadaan gunung ini, dan banyak yang percaya bahwa Gunung Qaf mungkin berada di dimensi lain atau tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir alaihi salam, yang dikenal memiliki pengetahuan yang sangat luas dan kehidupan yang panjang, konon tinggal di sekitar Gunung Qaf. Dalam beberapa kisah, disebutkan bahwa Nabi Khidir sering melakukan perjalanan ke gunung ini untuk beribadah dan mendapatkan pencerahan. Keberadaan Gunung Qaf dan kisah-kisah tentang Nabi Khidir mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah dan misteri alam semesta yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Gunung Qaf menjadi simbol dari pencarian spiritual dan perjalanan batin yang harus dilakukan oleh setiap individu. Ini mengingatkan kita bahwa dalam pencarian akan kebenaran dan pengetahuan, kita harus selalu mengandalkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Meskipun Gunung Qaf mungkin tidak pernah ditemukan secara fisik, makna dan pesan yang terkandung dalam kisahnya tetap relevan dan menginspirasi kita untuk terus mencari pencerahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Tempat kelima, Istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman adalah simbol kekayaan dan keagungan yang luar biasa. Dibangun oleh manusia dan bangsa jin, istana ini disebut-sebut dalam Al-Quran dan dikenal dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai salah satu nabi yang diberikan kekuasaan luar biasa oleh Allah, termasuk kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan jin serta mengendalikan angin. Istana Nabi Sulaiman digambarkan sebagai bangunan yang sangat megah, terbuat dari batu permata, emas, dan bahan-bahan mewah lainnya. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa lantai istana ini terbuat dari kaca yang sangat jernih sehingga Ratu Balqis, yang diundang oleh Nabi Sulaiman, mengira bahwa lantai tersebut adalah air.
Keindahan dan keajaiban istana ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Meskipun sebagian besar istana ini sudah runtuh, tembok barat yang dikenal sebagai tembok ratapan masih berdiri hingga kini. Situs ini menjadi tempat suci bagi umat Yahudi yang datang untuk berdoa dan mengenang kejayaan masa lalu. Namun, upaya penggalian lebih lanjut untuk menemukan reruntuhan istana ini seringkali memicu kontroversi karena lokasinya yang berdekatan dengan Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam. Penemuan arkeologis menunjukkan adanya reruntuhan yang mungkin terkait dengan istana ini, namun bukti-bukti yang ada masih belum cukup untuk memastikan keberadaannya. Istana Nabi Sulaiman tetap menjadi salah satu tempat paling misterius dan penuh dengan keajaiban dalam sejarah manusia. Kisah istana ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah dan anugerah yang diberikannya kepada hamba-hamba yang taat dan beriman. Ini juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan kekayaan di dunia ini hanyalah sementara dan harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Itulah 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita tentang kebesaran Allah dan keajaiban yang ada di dunia ini. Setiap tempat menyimpan rahasia dan pelajaran yang sangat berharga, memberikan kita wawasan tentang sejarah dan masa depan yang penuh misteri. Meskipun tempat-tempat ini belum ditemukan secara fisik, makna dan pesan yang terkandung dalam kisahnya tetap relevan dan menginspirasi kita untuk terus mencari kebenaran dan pencerahan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.